Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan mengucapkan sebuah video atau berita terbaru, dan untuk video atau terbaru kali ini yaitu tentang kasusnya Bapak Asto. Gimana nih kabarnya Bapak Asto ini? Dan untuk video atau berita terbaru ini seperti biasa dibahas sama teman kreator kita yaitu Opung Parpilak. Disinilah Opung Parpilak akan membahas dan mencari tentang video update-nya Bapak Asto. Dan untuk kasusnya Bapak Asto untuk sekarang udah dilimpahkan di Kejaksaan Agung. Nah, tentang apa itu mengajukan pra peradilan yang kedua atau jilid kedua ini. Nah, ini sudah dinyatakan gugur atau ditolak. Nah, dan ini banyak apa ya, banyak tanggapan atau apa di pihaknya Bapak Asto ini. Ini sangat menarik dan sangat seru sekali untuk berita kali ini. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Berita terbaru dari manusia yang paling membosankan untuk dibahas. Siapa lagi manusia itu kalau bukan Hasto? Bosan bahas dia, tapi ada pula berita terbaru. Apa itu? Pra peradilan yang kedua ditolak. Lebih tepatnya bukan ditolak, gugur. Kenapa bisa gugur, Pung? Karena KPK sudah melimpahkan berkas dan bukti-bukti kepada kejaksaan. Kalau KPK sudah melimpahkan bukti dan juga berkas-berkas kepada kejaksaan, itu artinya apa? Sebentar lagi persidangan akan dimulai. Pra peradilan sudah pasti gugur. Karena pra peradilan itu posisinya atau levelnya lebih rendah. Karena pra peradilan kan di Kejaksaan Negeri. Ya, saya kira kita mesti menyampaikan terima kasih kepada hakim yang sudah memutus perkara ini dengan membenarkan sikap dari KPK yang mencoba menggugurkan permohonan pra peradilan. Ya. Jadi artinya apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa pengadilan pun sudah mengesahkan bahwa permohonan pra peradilan kami gugur dengan tindakan KPK yang menurut hemat kami dilakukan dengan cara-cara akal-akalan dan cara-cara yang tidak menurut hukum. Artinya apa? Ya, kita sesalkan bahwa hal ini bisa terjadi. Karena ini akan bukan hanya sekedar permulaan bagi pengadilan dan juga bagi aparat penegak hukum yang lain bagaimana membatalkan satu perkara kalau pihak yang menjadi tersangka itu melakukan perlawanan. Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas. Padahal sebab begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada. Iya kan, itu dia. Ya, aduh nasibmu toh semangat semangat. Jadi manusia harus semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Ingat apa yang kau bilang yang kamu bilang ya.
bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Apa itu bahasa Sanskertanya itu nggak ingat aku. Yang ada Jayati itu. Lah inilah kebenaran yang sesungguhnya toh. Dan tahu nggak kalian, ya kan, sepanjang persidangan ya bisa dikatakan kuasa hukumnya si Hasto ini sebetulnya, kalau jujur gue bilang ya, sebetulnya udah tahu ini bakalan ditolak, ya bakalan gugur. Oleh karena apa? Karena mereka sudah mengetahui bahwasannya KPK sudah melimpahkan berkas dan juga alat bukti kepada kejaksaan. Kan begitu ya, sebagai formalitas saja ya dibikin itu. Itu dia ya, sebagai formalitas diadakan persidangan seperti itu ya. Dan ternyata mereka mau tidak mau harus mendengarkan keputusan dari hakim yang mengatakan bahwasanya pra peradilan gugur. Mereka tidak terima, iya kan? Ya wajar, siapapun juga nggak akan mungkin terima. Namanya kuasa hukum, ya kan? Jadi mereka tidak terima. Oleh karena apa? Mereka mencium adanya sebuah permainan dari KPK dengan hakim, juga kejaksaan. Masa sih? Bukankah selama ini yang penuh permainan itu kalian? Ayo mainkanlah mainmu, biar dimainkan orang itu mainnya. Kalian bilang kalian mendapatkan dukungan penuh dari 1000 lawyer. Mananya lawyer kalian itu? Ya, kosong rupanya. Omongan kosong, ya kan? Jadi juga mereka mengatakan bahwasannya kami melihat bahwasannya ada usaha ya untuk, ingat ini, ada usaha untuk menghilangkan hak-hak asasi manusia dari Hasto. Sekarang begini, kalau bicara hukum ya, hukum itu tidak bisa disejajarkan dengan hak-hak asasi manusia. Tapi hukum itu harus selalu di atas daripada hak asasi manusia. Hak-hak Hasto yang seperti apa? Seperti menghadirkan saksi yang menguntungkan, kan begitu. Percuma saja mau dihadirkan pun juga saksi kalau sudah dilimpahkan berkas. Gugur. Mengheningkan cipta dulu koto. Apa mereka katakan? Kata Bapak Magdir ya, kuasa hukum Hasto yang paling keren itu ya, dia katakan bahwasanya ya, saya mengatakan selamat, mengucapkan selamat kepada KPK yang dengan itikat buruknya ya sudah mengambil langkah-langkah yang kami rasa penuh dengan permainan. Ya, jadi mereka keberatan karena apa? Pelimpahan berkas itu dilakukan 1 hari, hanya 1 hari, ya 1 hari penyerahan tersangka dari penyidik kepada jaksa, ya. Jadi itu yang menjadi keberatan mereka, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, urusan orang itulah. Karena cepat prosesnya mereka bilang buru-buru. Buru-buru ikan lele. Ubur-uburnya le. Aduh. Yalah. Aku jadi greget ini kalau udah bahas Hasto ini. Jujur aja aku bilang, mau kasihan, takut dosa sama rakyat. Takut nanti dibully. Opung apa yang kau kasihani dari dia? Aduh, secara politik kan udah aku bilang sama kalian, ya kan? Kongres PDIP ini harus diselamatkan dari orang yang namanya si Hasto. Berarti mungkin ini ada kong kali kong antara orang-orang PDIP lainnya dengan KPK, nggak tahu. Ini kan penerawanganku. Karena secara politik ya, kalau Hasto dibiarkan masih tetap menyandang gelar sekjen Dr. Hasto, bisa dipastikan akan menambah atau memperparah keadaan PDIP. Ibaratkan nanah makin banyak.
Tadinya cuma jerawat kecil. Kalau masih bertahan dia di dalam itu bernanas semua. Ujung-ujungnya apa? Kanker lah itu, penyakit yang dimiliki sama partai. Pung, kalau misalnya memang betul, ya, kira-kira siapa orang yang siapakah orang yang berusaha untuk menghalang-halangi Hasto, ya, atau mengusahakan Hasto untuk segera diproses sebelum Kongres? Nggak perlu ku kasih tahu, udah tahu kalian. Udah tahu. Tebakan-tebakanmu itu aja, Bung, ya, tebakanku tapi jarang salah. Kan begitu. Tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, kalau misalnya PDIP, ya, ini ibarat kapal yang akan karam, ya, tergantung siapa nahkodanya. Kan begitu, ya. Dan juga ABK-ABK yang tersisa, ya. Kalau ABK-ABK yang sudah tercampak di laut, yang udah mati tenggelam dimakan ikan paus, nggak perlu diperhitungkan lagi. Kan begitu, kapal udah goyang, dihempas badai, dihempas ombak dari kiri, dihempas dari kanan, ya, genangan air di dalam. Nah, ABK, kapten kapal, nahkoda, ya, mereka itu harus bekerja sama bagaimana caranya supaya menyelamatkan kapal. Itu dia. Kalau ada kira-kira kapten kapal yang ngeyel, ya kan, yang kira-kira memang membahayakan nyawa dari para ABK lainnya dan juga membahayakan situasi kapal, buang campakkan ke laut. Kan begitu, ya kan? Gampang tuh menganalisanya. Ternyata kemarin Koni waktu keluar-keluar dia Akbar Faisal itu kayaknya nggak ada gunanya deh. Mana sekarang begini, ya, Koni tunjukkan dokumen-dokumen kalau memang kau sayang sama si Hasto, kalau kau memang cinta sama si Hasto, kalau kau memang belahan jiwanya Hasto, ayo tunjukkan dokumen itu, serahkan kepada ketua umum supaya itu yang menjadi bukti-bukti yang meringankan nanti di persidangan. Begitu, ya. Sekarang begini, sebodoh-bodohnya rakyat Indonesia udah tahu kalau kau itu banyak omong kosong. Kemarin kau bilang, ya, kami punya bukti, punya dokumen, punya rekaman suara, punya video, punya potongan video, punya potongan rekaman suara. Kan begitu. Setelah itu, begitu dibully kau sama netizen masalah apem yang dibikin wine. Dibully kau sama rakyat Indonesia gara-gara terong-terongan. Dibully kau masalah rumah tanggamu. Akhirnya kau bilang apa? Tolonglah saya jangan dibully. Karena apa? Saya memang selalu berusaha bersuara keras untuk bangsa ini. Ya, tapi apapun yang saya sampaikan, saya nggak pernah bohong. Jujur kau bilang nggak pernah bohong kau. Kan begitu. Apa dibilangnya? Saya nggak pernah mengatakan itu bukti. Saya nggak pernah mengatakan itu video. Ya, waktu itu kalau nggak salah sama Abraham Samad dia wawancara. Ya, yang saya punya itu adalah dokumen. Sekemarin di Akbar Faisal, ya, itu fix ya. Dia bilang katanya dokumen. Di Akbar Faisal dia katakan apa? Loh, apalagi yang mau yang saya mau kasih clue? Ya, 2 sudah tersebar. Yang pertama masalah Anies dikriminalisasi. Yang kedua videonya udah tersebar. Padahal waktu pertama kali kau ngobrol sama si Hasto di situ, ya, Akbar Faisal di situ, nggak ada kau bilang salah satunya itu Anies dikriminalisasi. Itulah salah satu permainan bukti yang kau punya. Makanya aku bilang kau kalau misal ingat ini ya, aku bilang sama kalian, kalau kau jadi tukang masak, jadilah tukang masak yang baik dan benar, kan begitu, ya. Nah, kalau kau memang tertarik dengan politik, ya tinggalkan dunia memasakmu itu, masuk ke dunia politik, kan begitu. Kau ini kan kau bilang pengamat militer, ya kan? Tinggalkan pengamatan militermu itu, masuk ke politik, jadi kau kader. Ini enggak mau kau jadi kader. Itu dia. Kalau orang-orang seperti ini loyalitasnya dipertanyakan. Sebentar di Nasdem, sebentar di tim kampanye nasional Prabowo, sekarang udah di PDIP. Besok kalau ada tawaran jadi ketua umum partai umat, jadi ketua umum partai umat dia.
Partai Umat diambang kehancuran katanya kan. Bukan Opung Parabelak yang ngomong, tapi pengurusnya. Mana tahu kau bisa bantu-bantu gitu loh Koni. Tapi kalau di Partai Umat janganlah kau bahas terong-terongan. Apalagi apem yang dikasih wine, janganlah. Ya kan begitu kan. Coba sekarang berita tentang yang kemarin itu, Ibu Riana jangan santai-santai ya, ada saatnya ya, ada saatnya. Kau kira masyarakat terlalu bodoh untuk mempercayai ucapanmu itu? Hah? Masih lebih bermartabat bagi kami Ibu Riana daripada kau. Sekarang buktikan dong, ya kan? Ini telur si Hasto lagi di ujung tanduk. Apa namanya? Telur si Hasto. Apa? Si Hasto situasinya Hasto sekarang seperti telur di ujung tanduk. Ya kau bantulah telurnya lah gitu. Kau bantulah dia gitu loh ya, supaya telurnya nggak pecah. Gitu loh, supaya jangan kena kali ke tanduk itu telurnya itu. Cepat kali nanti pecah. Agak diselamatkan telur itu dulu, jangan sampai pecah. Itu dia, ya kan. Ternyata biar tahu kalian, ini isu dari bocor halus, ya kan. Aku nggak tahu entah kenapa perasaan A1 semua info dari bocor halus ini. Mereka katakan ya, ini versi mereka katanya ya, Bapak Prabowo ditemani dengan dua orang kepercayaannya. Di sebelah sana ada Megawati dengan Hasto dengan beberapa orang. Mereka katanya sempat video call. Video call katanya mereka, berkeluh kesah katanya Megawati, ya kan. Wo, ini bagaimana ini Wo? Ya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana kalau kadermu digitukan? Katanya gitu kan, kata Megawati. Ya, bagaimana mereka sudah mulai menekan partai kami? Kan begitu. Datang Bapak Prabowo katanya, ya udah datang aja. Rupanya datang aja itu mereka terjemahkan bahwasanya Hasto itu bakal diamankan gitu. Rupanya memang betul-betul diamankan, tapi yang mengamankan KPK. Istana nggak mau campur. Ogah. Itu dia, sudahlah Ibu Megawati, ya. Ku bilang sama Ibu, jujur aja lah Bu, lupakanlah yang telah berlalu. Ingat Bu, mati satu tumbuh 1000. Duakan saja, ada pengganti Hasto yang lainnya, kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada lagi penggantinya, itu tandanya 2000 nggak terjawab. Ya, jadi PDIP harus lebih kerja keras ini, ya kan. Ingat ya, aku bilang sama kalian, jujur aja aku bilang ya, sebetulnya konsentrasi PDIP bukan masalah penanganan kasusnya si Hasto, bukan. Ya, konsentrasi PDIP itu terfokus kepada Kongres. Sebetulnya mereka udah pasrah. Hasto mau dihukum, Hasto mau dikurung, Hasto mau digimana Ibu juga udah pasrah. Toh juga udah 2 periode dia. Dari tahun 2004 loh. 2014 sampai sekarang udah 10 tahun. Udah bisa diganti itu. Tapi katanya stoknya banyak di partai. Ya kan? Nah, kita akan lihat ya bagaimana PDIP ke depannya. Ini menarik ini ya. Jadi situasi PDIP ini yang menarik untuk dibahas, bukan situasi Hasto. Kalau Hasto gitu-gitu aja itu. Yakin kalian gitu-gitu aja. Aduh, udahlah, tenanglah Hasto. Aku bilang samamu, toh juga kalau di penjara kan nggak langsung mati kau. Tengok itu Surya Darmali, ketua umum P3 masih sehat. Anas Urbaningrum ketua umum Demokrat sehat keluar. Ketua umum bukan sekjen. Roma Hurmuzi ketua umum P3 sehat keluar, sehat gitu loh ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dari penjara, nggak ada.
Santai aja, geng, santai, santai. Gitu dia ya, tapi kedepannya ya cari-carilah batu loncatan yang lain. Kayaknya karirmu bakalan gak akan bisa diperjuangkan di PDIP. Ya kan? Itu dia. Kita udah lihat bagaimana PDIP bersikap sekarang, ya kan? Makin lama udah makin melunak. Tengok isu-isu besar, ya, baik isu politik atau isu yang lainnya itu nggak terlalu bersuara, agak mingkem sedikit. Mingkem dikit. Ya paling di situ urus yang mau ngomong, tolong ya Buzzer Mulyono. Di situ urus, kenapa sih aku dibilang Buzzer Mulyono? Bapak Jokowi udah nggak memerintah loh. Sekarang presidennya Bapak Prabowo. Bilang kayak kami buzzernya Prabowo gitu loh. Aduh, jadi itulah ya. Itulah bisa dikatakan kalau Opung Parbelak bisa nilai ya, apapun yang terjadi ya, PDIP tahun 2029 tidak akan pernah mencapai masa kejayaannya seperti dulu lagi. Apalagi dengar kabar Bapak Jokowi mau bikin partai baru. Mudah-mudahan Opung Parbelak bulan 5 jadi ketemu sama Bapak Jokowi. Langsung gue bilang lah, Pung, aku yang megang provinsi ini ya. Ya manggil Opung lagu sama Bapak Jokowi. Opung itu panggilan yang paling terhormat. Iya, masa mau ku panggil Amang Buru? Manggil Opung lah, ya kan? Itu adalah panggilan terhormat dan panggilan paling tinggi ya di kami orang Batak. Gitu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi jangan sampai lupa ya, kalau kita itu ada rencana ya. Kita itu ada rencana bulan 5 untuk pergi ke rumah Bapak Jokowi. Ingat, ini bukan minta-minta ya, tapi bagi yang ingin berkenan untuk memberikan sedikit rezekinya untuk keberangkatan Opung Parbelak mulai dari Sumatera Utara ini sampai ke Solo, karena membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nggak bisa cuma 2 kali naik angkot. Gitu dia ya. Jadi dari awal tadi sudah ada nomor rekening yang sudah Opung Parbelak sertakan di sana ya. Semoga ya ini boleh terrealisasi, karena Opung Parbelak juga akan pergi ke sana karena dorongan dari teman-teman yang ada di Parbelak Channel. Udah fix itu ya, udah fix ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa silaturahmi nanti sama Bapak Jokowi, dan juga kita bisa silaturahmi juga dengan Pak Sudarsono, silaturahmi juga dengan teman-teman Opung Parbelak yang ada di Kota Solo. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang kasusnya Bapak Asto. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung Opung Parbelak Channel. Semoga apa yang diharapkan teman-teman ini terwujud, dan terima kasih atas bantuannya semuanya untuk follow-follownya. Dan gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.